Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Dalam kehidupan di era modern ini, salah satu yang kita hadapi adalah pola hidup hedonis, yaitu pola hidup yang hanya mementingkan diri sendiri dan lebih cenderung kepada kenikmatan-kenikmatan yang bersifat duniawi. Pola hidup hedonis ini kemudian melahirkan gaya hidup konsumtif dan cenderung serba mewah. Maka hal ini apabila menjadi sebuah kebiasaan yang tidak ada ujung, pastilah akan sampai kepada titik kulminatifnya, yaitu keruntuhan, kerugian, dan yang sejenisnya. Maka salah satu sifat yang dianjurkan oleh Allah, disunnahkan oleh Rasulullah, adalah apa yang disebut dengan sifat qanaah. Qanaah ini dari asal kata qana'a yaqna'u, qana'an, yang berarti menerima yang dibagikan kepadanya. Dalam kata-kata menerima ini ada kerelaan. Maka qanaah itu sendiri berarti adalah tidak mengeluh dan merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Qanaah ini di dalam agama adalah merupakan kekayaan, dan kekayaan yang bernama qanaah ini tidak akan pernah musnah. Dia akan abadi, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Tabrani, al-qanaatu kanzun la yafni. Qanaah merupakan kekayaan yang tidak pernah musnah. Artinya bahwa apabila ada qanaah di dalam diri kita, kepuasan, kerelaan, keridhaan, dan kita rawat di dalam diri kita, maka sesungguhnya kekayaan sedang membersamai kita, dan kekayaan qanaah itu tidak akan pernah musnah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Tirmizi, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima atah. Sungguh beruntung orang-orang yang berislam, memperoleh kecukupan rezeki dan dianugerahi sifat qanaah atas segala pemberian. Artinya bahwa seorang muslim senantiasa di dalam dirinya mengalir sifat-sifat qanaah. Karena qanaah ini akan melahirkan sifat kecukupan, yaitu kecukupan dari rezeki. Oleh karena sifat qanaah itu sendiri adalah anugerah dari Tuhan. Pertanyaannya adalah sekali lagi, bagaimana meniti jalan merintis menjadi insan yang qanaah, insan yang selalu puas, insan yang selalu ridha dengan apa yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, tentu tanpa menyampingkan ikhtiar yang tiada henti, lalu kemudian dibalut dengan qanaah, sifat ridha terhadap anugerahnya,
maka akan melahirkan kekuatan di dalam diri kita. Izinkan Al-Fakir mensari beberapa kiat yang bisa kita titi untuk membangun sikap qanaah di dalam diri kita. Yang pertama, tidak ada lain kecuali memperkokoh iman, Islam, dan ihsan kita. Kita senantiasa percaya kepada Allah bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar. Wa ma min dabbatin, setiap sesuatu yang hidup, melata, dan semua yang di atas bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, Allah sudah berikan rezekinya masing-masing. Role model kita dalam bersikap qanaah tidak ada lain adalah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tarikh, semua sejarah memberikan kita keterangan bahwa Rasulullah bukanlah orang miskin. Bahkan Rasulullah adalah seorang entrepreneur, seorang pengusaha yang kaya, tetapi hidupnya dihiasi dengan qanaah. Bahkan dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa junjungan kita tidak pernah kenyang karena memakan roti dan zaitun lebih dari sekali dalam sehari. Dan beberapa bulan rumah Rasulullah tidak pernah mengepul asap. Beliau beserta istri hanya memakan kurma dan air. Itulah contoh qanaah dari junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titian yang kedua adalah senantiasa membangun rasa syukur. Rasa syukur ini akan melahirkan wara, manusia yang paling baik dalam beribadah, karena dia fokus menghamba kepadanya dan berpuas diri, berpuas hati dengan apa yang didapatkan dari karunia Allah. Kun wara'an takun a'badan nas wa kun qana'an takun ashkuran nas. Jadilah seorang yang wara, niscaya engkau menjadi manusia yang paling baik dalam beribadah. Dan jadilah seorang yang qanaah, niscaya engkau menjadi manusia yang paling bersyukur. Titian yang ketiga adalah mencari rezeki yang halal. Halal, setidak-tidaknya halal zatiyah, wa halal, dan halal cara mencarinya, halal zatnya dan halal cara mencarinya, dan termasuk halal peruntukannya. Secara jelas dalam surah An-Nahl 114, fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Kita senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk mencari rezeki yang halal lagi baik dan mensyukuri nikmatnya apabila kita benar-benar menghamba kepadanya. Titian yang keempat adalah memahami hakikat rezeki. Allah telah membagi rahmatnya berupa rezeki kepada kita, tidak akan tertukar. Allah sendiri dalam surah Az-Zukhruf ayat 32, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dha sukhriya wa rahmatu rabbik
khairum mimma yajma'un. Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain dari rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Artinya bahwa seberapapun anugerah Allah berupa rezeki kepada kita, sesungguhnya Allah sedang menyimpan hikmah di balik semuanya. Lalu titian yang terakhir adalah senantiasa melazimkan doa, menyerahkan segala ikhtiar kita hanya kepada Allah. Kita cukupkan Allah menjadi penolong kita, Allah yang mendampingi kita, Allah yang akan mewakili kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Di dalam hadis riwayat Bukhari, kita dituntunkan untuk berdoa, untuk dijadikan orang-orang yang qanaah atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan memberikan keberkahan di dalam rezeki yang kita miliki. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhlif alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang qanaah terhadap rezeki yang Engkau beri, dan berkahilah serta gantilah apa yang luput dariku dengan sesuatu yang lebih baik. Semoga 6 titian ini membawa kita kepada insan-insan yang senantiasa qanaah terhadap anugerah yang Allah berikan kepada kita. Akhirnya izinkan Al-Faqir menutup santun pesan pantun kita pada kesempatan ini. Jika badanmu dingin dan basah, berselimutlah agar tak menggigil. Jika saudaraku ingin qanaah, syukurilah nikmat walau yang kecil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.